Pemirsa, untuk membahas topik pendidikan murah dan berkualitas, bersama kami sudah hadir narasumber praktisi pendidikan Arif Rahman di studio. Dan juga nanti dari Gedung Kemendikbud ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan juga akan segera bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Sukses ya matematikanya. Setiap tanggal 2 Mei, Dunia Pendidikan Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati antara lain untuk mengenang jasa Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dan seluruh pejuang pendidikan yang patut kita kenang dan hargai. Peringatan Hari Pendidikan Nasional diharapkan tidak hanya sebagai kegiatan seremonial belaka, akan tetapi juga menjadi wahana untuk introspeksi dan memikirkan kembali semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ke depan. Dalam era APBN tahun anggaran 2015, Kemendikbud mendapat alokasi dana sebesar 67,2 triliun rupiah. Anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah harus didistribusikan secara merata agar semua murid mendapat akses pendidikan, termasuk yang paling tertinggal seperti warga miskin dan yang tinggal di pedesaan. Pengembangan dan perhatian pemerintah pada aspek pendidikan memang sangat vital karena menyangkut masa depan anak bangsa. Pendidikan diharapkan mampu sebagai garda terdepan untuk melahirkan generasi cerdas dan terdidik yang bisa mengharumkan bangsa. Pendidikan harus bisa dinikmati semua kalangan tanpa harus mengistimewakan kelompok tertentu. Dengan cita-cita luhur ini, peran pemerintah tentunya sangat dibutuhkan sehingga pemerataan itu bisa berjalan dengan semestinya. Baik pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan praktisi pendidikan Bapak Arif Rahman. Terima kasih Pak Arif telah bersama kami. Ya, selamat Hari Pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Pak Arif. Ya, baik Pak Arif, kalau mengenai pendidikan murah dan berkualitas, apakah menurut Pak Arif kita sudah mencapai hal tersebut tahun 2015 ini Pak Arif? Belum. Saya anggap kita belum bisa murah. Murah itu artinya kalau bisa gratis ya. Berkualitas itu sesuai dengan standar tujuan pendidikan kita, bahwa pendidikan itu adalah sebuah rencana yang sadar yang bisa menumbuhkan suatu suasana pembelajaran yang mengembangkan potensi spiritual, hubungan kita dengan Tuhan, potensi emosional, kepribadian yang matang, potensi intelektual, kemampuan berpikir yang maju dan modern yang progresif, lalu potensi sosial, mempunyai kekuatan untuk bisa anak-anak itu hidup bersama-sama dengan perbedaan yang sangat beragam, lalu mempunyai wawasan nasional maupun wawasan global. Itu yang saya maksud standar kualitas kita harus mencapai ke sana. Nah, itu saja saya anggap kita masih mungkin tidak bisa kita tutup mata ya, meskipun memakai kurikulum 2006 atau 2013 kita mempunyai cetak biru yang sudah sangat ideal, terutama kurikulum 2013, sebab kompetensi satu itu hubungan dengan Tuhan sangat kuat, lalu juga ada kompetensi sosial, lalu juga ada kompetensi untuk cinta kepada alam, lengkaplah itu semuanya. Tetapi pada kenyataannya masih terlalu banyak kita menekankan masalah potensi akal, sedangkan potensi wataknya kurang. Saya pikir otak itu perlu, tapi watak itu 75% membuat orang itu bisa sukses karena watak dia. Itu kualitas. Nah, sekarang kalau soal murah, pada umumnya biaya pendidikan yang baik itu biasanya mahal. Sekarang yang dimaksud dengan murah adalah murah karena peserta didik tidak perlu bayar, atau peserta didik itu bisa masuk ke lembaga yang sangat berkualitas itu tanpa membayar terlalu tinggi, begitu. Bagaimana caranya? Mungkin harus ada manajemen keuangan di mana terutama pemerintah daerah, karena sekarang kita ini sudah memakai desentralisasi pendidikan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan uang bagi seluruhnya. Dia tetapkan saja, umpamanya provinsi tertentu menetapkan wajib belajar 9 tahun. Jadi sampai
kelas sampai kelas 9 tidak perlu bayar, sebab semua ongkos itu ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut, kecuali untuk kehidupan dia sehari-hari. Ada juga yang sudah berani sampai ke wajib belajar 12 tahun, beberapa provinsi. Nah, saya menggambarkan dan saya bermimpi begitu, kalau bisa kita membuat suatu target-target tertentu. Berapa provinsi yang bisa wajib belajarnya 12 Ini tahun. selain dari yang sudah dianggarkan oleh APBN untuk anggaran bidang pendidikan tentunya. Ya, anggaran yang ditentukan oleh APBN yang di dalam undang-undang dikatakan 20% itu. Bagaimana ya, pemakaian anggaran itu masih mungkin antara 70 sampai 72% dipakai untuk gaji guru, bukan untuk program pendidikannya gitu. Jadi orang jangan membayangkan bahwa 20% itu nanti bisa dipakai untuk pembuatan laboratorium, pembuatan lab bahasa seperti itu. Tapi memang didahulukan untuk pembiayaan kesejahteraan guru. Jadi boleh dikatakan mungkin baru 25% atau 30% kita memakai uang tersebut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. Baik, baru 30%, berarti masih ada 70% yang harus dikembangkan untuk menyelenggarakan pendidikan murah. Baik. Dan itu mungkin. Itu mungkin. Ya, sangat mungkin. Bagaimana caranya kita akan bahas di segmen berikutnya. Silakan. Pemirsa langsung akan kembali usai jeda berikut.